I'm okay. I'm fine. Kincana. Kincana. Teng, neng, 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 neng. Ku menahan rasa sakit. Rasa sakit. Few moments later. Baik, terima kasih atas kesempatan. Pada saat ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan dengan materi yang berjudul Jurnal Pembalik. Ya, namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan masing-masing dari anggota kelompok 6. Yang pertama ada Saudari Adelia Gule dengan NIM 220611040002. Yang kedua ada Saudari Anissa Rauf dengan NIM 220611040005. Yang ketiga, ada Saudara Jerry Widi dengan NIM 220611040020. Dan yang keempat, ada saya sendiri, Leonardo Tindige dengan NIM 220611040023. Selanjutnya, ada Saudari Seren Gampamole dengan NIM 220611040042. Terus, selanjutnya yang keenam ada Saudari Stevia Kasengke dengan NIM 220611040043. Yang ketujuh ada Saudara William Teis dengan NIM 220611040046. Dan yang terakhir yang kedelapan ada Saudara Andi Firmansyah dengan NIM 220611040051. Dan kita akan masuk pada materi yang pertama yang akan disampaikan atau dibawakan oleh Saudari Anissa Rauf. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi, jurnal pembalik adalah jurnal untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun real baru pada periode berikutnya. Jurnal pembalik ini dibuat di awal periode untuk menghindari terjadinya double entries atau pencatatan ganda pada periode berikutnya. Baik, kita masuk pada fungsi pembuatan jurnal balik. Yang pertama yaitu mempermudah pencatatan transaksi pada awal periode akuntansi yang baru, terutama yang berhubungan dengan ayat jurnal penyesuaian. Yang kedua, meminimalkan kesalahan atau kekeliruan yang mungkin bisa terjadi, seperti menghindari pengakuan biaya atau pendapatan yang double karena penyusunan ayat jurnal penyesuaian. Yang ketiga, menghindari terjadinya double entries atau pencatatan ganda pada periode berikutnya. Baik, seperti yang kita tahu, tidak semua jurnal penyesuaian itu dapat dibuat jurnal pembalik. Nah, jurnal penyesuaian yang perlu untuk dibuat jurnal balik hanyalah jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun real yang baru. Nah, bagaimana kita dapat mengetahui akun real ini akan menimbulkan akun real yang baru? Jadi, terdapat ciri-cirinya. Ciri-ciri akun real yang baru adalah akun real yang dicatat dalam jurnal penyesuaian pada posisi saldo normalnya. Baik, kita masuk ke contoh jenis akun yang pertama, yaitu beban yang masih harus dibayar. Pada jurnal penyesuaian, dicatat beban gaji pada utang gaji sebesar 5 juta rupiah. Nah, dalam contoh ini teman-teman dapat lihat yang mana yang merupakan akun real. Nah, di sini yang merupakan akun real adalah utang gaji. Nah, karena utang gaji ini sebagai akun real dicatat pada posisi saldo normalnya yaitu kredit, maka jurnal penyesuaian ini akan menimbulkan akun real yang baru. Oleh karena itu, kita harus membuat jurnal pembalik untuk menolkan saldo dari utang gaji tersebut.
Nah, bagaimana cara membuat jurnal pembaliknya? Yaitu tinggal kita balik dari yang awalnya beban gaji pada utang gaji menjadi utang gaji pada beban gaji sebesar 5 juta rupiah. Kita masuk pada contoh yang kedua, yaitu pendapatan yang masih harus diterima. Pada jurnal penyesuaian dicatat piutang usaha pada pendapatan jasa sebesar 3 juta rupiah. Karena piutang usaha sebagai akun real dicatat di saldo normalnya, yaitu debit, maka perlu dilakukan jurnal balik menjadi pendapatan jasa pada piutang usaha sebesar 3 juta rupiah untuk menolkan akun piutang usaha agar tidak menimbulkan akun real baru di periode selanjutnya. Kita masuk pada contoh yang ketiga, yaitu beban dibayar di muka dalam pendekatan laba rugi. Pada jurnal penyesuaian, dicatat sewa dibayar di muka pada beban sewa sebesar 10 juta rupiah. Karena akun realnya dicatat pada saldo normalnya, maka jurnal ini memerlukan jurnal balik menjadi beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 10 juta rupiah untuk menghindari pencatatan ganda di periode berikutnya. Selanjutnya, yaitu contoh yang keempat, beban dibayar di muka dalam pendekatan neraca. Pada jurnal penyesuaian, dicatat beban asuransi pada asuransi dibayar di muka, yaitu sebesar 7 juta rupiah. Karena asuransi dibayar di muka sebagai akun real dicatat bukan pada saldo normalnya, yaitu debit. Hal ini tidak akan menimbulkan akun real baru di periode selanjutnya, sehingga tidak perlu dibuatkan jurnal pembalik. Kita masuk pada contoh jenis akun yang kelima, yaitu pendapatan diterima di muka dalam pendekatan laba rugi. Pada jurnal penyesuaian, dicatat pendapatan jasa pada pendapatan diterima di muka sebesar 4 juta rupiah. Karena akun real dalam hal ini, pendapatan diterima di muka dicatat di saldo normalnya yaitu kredit. Maka diperlukan jurnal balik agar saldo akun realnya menjadi 0 rupiah. Untuk jurnal baliknya, yaitu pendapatan diterima di muka pada pendapatan jasa sebesar 4 juta rupiah. Kita masuk pada contoh jenis akun yang keenam, yaitu pendapatan diterima di muka dalam pendekatan neraca. Pada jurnal penyesuaian, dicatat pendapatan diterima di muka pada pendapatan jasa sebesar 2 juta rupiah. Pendapatan diterima di muka sebagai akun real tidak dicatat pada saldo normalnya, sehingga tidak akan menimbulkan pencatatan ganda di periode berikutnya. Oleh karena itu, tidak diperlukan jurnal balik untuk akun tersebut. Lalu kita masuk pada contoh yang ketujuh, yaitu perlengkapan atau pendapatan laba rugi. Pada jurnal penyesuaian, dicatat perlengkapan pada beban perlengkapan sebesar 8 juta rupiah. Oleh karena perlengkapan sebagai akun real dicatat pada saldo normalnya, yaitu debit, maka perlu dibuat jurnal pembalik untuk mengenalkan saldo akun real tersebut. Sehingga jurnal pembaliknya menjadi beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar 8 juta rupiah. Kita masuk pada contoh yang terakhir, ke-8, perlengkapan pendekatan neraca. Pada jurnal penyesuaian,
dicatat beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar 9 juta rupiah. Karena perlengkapan sebagai akun real tidak dicatat di saldo normalnya, yaitu debit, maka tidak akan menimbulkan akun real baru di periode selanjutnya, sehingga akun ini tidak memerlukan jurnal balik. Jadi, untuk kesimpulannya, jurnal penyesuaian yang perlu dibuat jurnal balik adalah jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun real yang baru. Ciri-ciri akun real yang baru adalah akun real yang dicatat dalam jurnal penyesuaian pada posisi saldo normalnya. Dan demikianlah hasil presentasi dari kami kelompok 6. Untuk lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.